Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Hataib. Saya mahasiswa UNJ dari jurusan Fisika Program Studi Pendidikan IPAM. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan konservasi sumber daya alam dan lingkungan dengan pembangunan berkelanjutan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan yang saya sebutkan tadi untuk memenuhi tugas dari mata kuliah ilmu lingkungan. Nah, sebenarnya apa sih pengertian konservasi itu? Apa yang berkelanjutan dengan pengertian konservasi sumber daya alam? Nah, konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan biosfer secara aktif demi menjamin kelangsungan keanekaragaman spesies maksimum serta pemeliharaan keragaman genetik dalam suatu spesies. Jadi, konservasi itu adalah bagaimana cara kita untuk berupaya agar supaya spesies yang ada di lingkungan kita bisa bertahan dan tidak akan punah, dan bisa menjadi dia akan hidup secara beragam. Kemudian dia yang berikutnya adalah lingkungan hidup atau environment, kesatuan ruang dengan semua benda, daya dan keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi kelangsungan perilaku, disiplin dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Sumber daya alam atau natural resources, segala unsur lingkungan biotik maupun abiotik yang bermanfaat dan digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan primer yang bersifat lahiriah atau pangan, sandang dan papan, maupun kebutuhan sekunder yang bersifat batiniah yaitu estetika, maupun kebutuhan tersier dan seterusnya yang lebih bersifat hobi atau pengembangan bakat. Kemudian untuk pada poin berikutnya adalah prinsip ekosistem. Ada beberapa prinsip ekosistem ya di sini yang saya akan berikan adalah 5 poin. Yang pertama adalah adanya keanekaragaman. Yang kedua, saling keterkaitan dan saling ketergantungan. Yang ketiga, keteraturan dan keseimbangan yang dinamis. Kemudian yang keempat, adanya harmonisasi dan stabilitas. Yang kelima, adanya manfaat dan produktivitas. Kemudian pada poin yang berikutnya adalah prinsip pengolahan lingkungan. Pada prinsip pengolahan lingkungan merupakan pencegahan dan penanggulangan terhadap penurunan dan kerusakan kualitas lingkungan akibat terganggunya atau rusaknya tatanan ekosistem. Nah, dalam prinsip pengolahan lingkungan ini ada dua aspek, ada dua poin lagi. Yang pertama adalah aspek pengolahan lingkungan dan perlindungan ekosistem. Nah, pada aspek pengolahan lingkungan dan perlindungan ekosistem terbagi ada 6 poin. Yang pertama, kebijakan penataan. Yang kedua, pemanfaatan. Yang ketiga, pengembangan. Yang keempat, pemeliharaan. Dan yang kelima, pengawasan dan pengendalian. Yang keenam, penegakan hukum lingkungan. Nah, berikutnya dalam prinsip pengolahan lingkungan ini ada poin komponen lingkungan. Dalam komponen lingkungan ini ada 2 poin, yaitu yang pertama yang disebut dengan fisika kimia. Nah, fisika kimia ini di dalamnya adalah air, tanah,
udara, dan kombinasinya. Kemudian yang poin kedua adalah biologi. Nah, di dalam biologi ini terdapat flora, fauna, serta mikroba. Nah, jadi itu ada poin-poin yang dibahas dalam prinsip pengolahan lingkungan. Yang berikutnya adalah poin yang kelima, yaitu adalah ini masuk pada pembangunan. Nah, proses pengolahan sumber daya alam dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia agar hidupnya sejahtera, baik itu lahir dan maupun batin. Kemudian adalah poin yang pembangunan berkelanjutan. Untuk pembangunan berkelanjutan ini, proses pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk generasi saat ini dan generasi mendatang agar hidupnya sejahtera serta kelestarian fungsi lingkungan tetap terjamin atau terjaga, baik itu kualitas lingkungan atau tidak rusak ataupun turun. Di sini sebenarnya ada yang disebut dengan 3 pilar atau orientasi dimensi pembangunan berkelanjutan. Jadi di dalam sini, di dalam laptop saya terdapat sebuah ilustrasi di mana yang disebut dengan 3 pilar ini diilustrasikan oleh sebuah segitiga, di mana segitiga ini yang mempunyai segitiga yang sama kaki, di ujung diistilahkan sebagai ekonomi. Untuk bagian kiri saya itu adalah sosial. Di dalam sosial ini terdapat stabil, harmonis, dan sejahtera. Kemudian yang di bawah saya, yang di sebelah kanan dari segitiga ini, dia adalah ekologi. Itu baik dalam ekologi itu aman dan lestari. Kemudian kita singkat saja ya guys. Kemudian untuk yang berikutnya, prinsip pembangunan berkelanjutan. Nah, pembangunan harus memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang. Yang kedua, pembangunan harus tetap memperhatikan ekosistem yang ada sesuai dengan kemampuan daya dukungannya sehingga tetap terjaga dan kualitas lingkungan tidak mengalami penurunan atau lestari. Kemudian yang ketiga itu setiap kegiatan pembangunan harus selalu mewujudkan kepentingan kelompok atau masyarakat lain dimanapun berada, serta mengindahkan keberadaan kehidupan sekarang maupun yang akan datang. Kemudian poin yang keempat adalah pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam jangka yang panjang dengan tidak memboroskan dan tidak merusak sumber daya yang ada, serta yang tidak melampaui kapasitas daya dukungannya. Kemudian pada poin yang berikutnya adalah yang berikutnya adalah klasifikasi sumber daya alam. Nah, berdasarkan pemanfaatannya, klasifikasi sumber daya alam itu yang ada 2 poin. Yang pertama berdasarkan pemanfaatannya. Nah, berdasarkan pemanfaatannya terdapat 2 poin lagi. Yang pertama adalah langsung. Maksudnya sumber daya alam yang berdasarkan pemanfaatannya itu adalah langsung, itu adalah udara, air, dan bahan pangan. Artinya udara, air, dan bahan pangan ini kita gunakan langsung tanpa ada maksudnya ini tidak akan pernah habis karena ini merupakan yaitu merupakan minyak bumi yang tidak akan habis karena udara, air, dan bahan pangan ini kita
akan selalu kita butuhkan, dan untuk ketersediaannya itu tidak akan habis. Kemudian adalah yang berikutnya, yang kedua adalah tidak langsung. Tidak langsung ini seperti minyak, besi, dan bahan tambang lainnya. Kemudian dalam klasifikasi sumber daya alam itu ada satu poin lagi, yaitu berdasarkan tipe atau jenisnya. Yang pertama itu tidak pernah habis, seperti matahari, angin, dan gelombang. Jadi di dalam berdasarkan jenisnya ini ada 3 poin yang tadi itu, seperti matahari, angin, dan gelombang. Yang kedua tidak dapat diperbarui lagi, seperti tembaga, besi, emas, dan batu bara, dan lain-lain. Kemudian poin yang ketiga itu dapat diperbarui, seperti hutan, satwa, deposit air, tanah, dan lain-lain. Kemudian kita masuk pada poin terakhir, di mana terdapat faktor penyebab belum optimalnya pengolahan lingkungan hidup di Indonesia. Nah, jadi pada kali ini saya akan membahas tentang faktor penyebab belum optimalnya pengolahan lingkungan yang berada di negara kita ya. Jadi di sini faktornya yang pertama adalah perangkat hukum dan kebijakan nasional maupun daerah sudah ada, namun kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan, pelaku pembangunan, dan masyarakat masih kurang. Masih terdapat jenis usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting, namun belum masih AMDAL atau unit pengelolaan lingkungan atau penentuan lingkungan. Terdapat kasus orang yang mengimpor limbah dari luar wilayah Indonesia dengan cara yang ilegal. Ini merupakan salah satu faktor dari tidak optimalnya pembangunan di Indonesia. Kemudian faktor yang kedua lagi adalah sulit untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, karena juga tidak mudah untuk menjamin bahwa setiap usaha kegiatan tidak melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan. Tidak semua orang mempergunakan haknya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak semua orang juga memerlukan dan memanfaatkan informasi lingkungan hidup. Tidak semua orang juga menyadari haknya untuk berperan dalam menyampaikan informasi dan menyampaikan laporan yang memberikan saran. Jadi itu kedua poin yang merupakan kendala bagi negara kita yang tercinta ini untuk bisa melanjutkan pembangunan. Nah, mungkin dari setelah saya menjelaskan poin terjadinya kendala dalam optimal pembangunan negara kita merupakan penjelasan terakhir. Nah, itulah penjelasan dari saya terkait dengan hubungan konservasi sumber daya alam dan lingkungan dengan pembangunan berkelanjutan. Semoga hal ini dapat bermanfaat bagi kita semua, utamanya diri saya sendiri. Jangan lupa untuk bisa mendukung saya dengan cara like, komen, dan subscribe pada link YouTube saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.